mulai dia itu diisolasi ya oleh Les Pasteur waktu itu tahun 1881, dan mulai ada temuan-temuan jadi seperti lobar pneumonia ya, dan pneumococcus. Nah, ilmu-ilmu tentang pneumonia mulai berjalan. Tapi waktu itu baru satu penyebab yang diidentifikasi, Streptococcus pneumoniae. Kenyataannya saat ini sudah cukup banyak. Dan pada tahun 1800-an ini obatnya pasti belum muncul. Dan ini juga menyebabkan banyak kematian juga. Ya, karena antibiotik itu ditemukan pada Perang Dunia Kedua, ya, awal Perang Dunia Kedua. Nah, sampai banyak kasus, ya angka kematian yang waktu itu juga tinggi, tapi ini bukan pandemi ya, ini tahun 1940-an, 30-an, sorry. Ini karena bakteri, jadi berbeda dengan yang pandemi Spanyol itu. Nah, kemudian tulisan-tulisan tentang pneumonia itu juga sudah ada ya, pada jurnal-jurnal tentang laporan kasus atau temuan-temuan yang bisa disampaikan penelitian sederhana, itu juga sudah mulai. Jadi pada set ini menunjukkan tahun 1932 itu sudah mulai ditemukan ilmu-ilmu tentang pneumonia. Nah, pada saat ini kita sudah paham bahwa pneumonia ini merupakan penyakit yang menerima ya, atau yang harus diberikan antibiotik sekitar 19% dari kasus-kasus infeksi lain. Jadi cukup tinggi. Selain pneumonia kan ada kasus di organ lain. Nah, pneumonia sekitar 19%. Dan pneumonia ini merupakan urutan ketiga penyebab kematian. Ya. Tapi dia adalah leading cause, ya, penyebab utama untuk sepsis dan angka kematian akibat infeksi. Ya, kalau hanya akibat infeksi dia nomor 1. Ya. Tapi kalau yang ada karena ada penyakit kanker, ada penyakit kardiovaskuler, nah ini pneumonia urutan ketiga. Kemudian untuk pneumonia ini juga dikaitkan dengan fasilitas kesehatan. Ya. Jadi kesehatan yang ada di jaringan kesehatan kita, di sistem kesehatan kita. Nah, di mana di sini menunjukkan bahwa erat kaitannya dengan sistem kesehatan. Nah, kalau bicara dengan bakterial pneumonia, sebenarnya bakteri ini adalah suatu organisme yang sangat mudah beradaptasi dengan kemampuan bawaannya menghindari kerusakan jika dia ada di lingkungan yang beracun. Ya, contohnya lingkungan dengan antibiotik tadi. Ini dia mudah untuk beradaptasi. Dan catatan-catatan berikutnya bahwa sejak awal ditemukan antibiotik, ini pertumbuhan, kalau dibandingkan, pertumbuhan resistensi, ya, dan pertumbuhan ditemukannya antibiotik baru, itu tidak berimbang. Karena yang satu eksponen, yang satu ya landai saja. Jadi yang resistensinya itu cepat terjadi, sedangkan antibiotik yang ditemukan untuk mengatasi resistensi itu tidak secepat laju dari resisten antibiotik. Ya. Dan ini antibiotik resisten adalah suatu fenomena yang alami, tidak bisa dihentikan istilahnya, ya, secara umum. Tapi kita harus bisa mengatasi bagaimana agar tidak memperburuk ya, dari dampak penyakit yang menular itu, tidak menyebabkan, karena nanti akan berakibat selain kesehatan juga berdampak di sisi kehidupan yang lain. Dan kita harus mengurangi laju perkembangan dari resistensi ini dan menyusun strategi yang efektif untuk bisa mengendalikan penyebaran dari laju ini. Sebelum saya berlanjut, mungkin saya sedikit saja refreshing bahwa pneumonia ini dibagi
dari sudut pandang yang berbeda-beda. Kalau dari sudut sumber kuman, dia di mana mendapatkan, itu yang disebut dengan pneumonia komunitas. Itu kalau tidak dari rumah sakit. Kemudian yang kedua, pneumonia nosokomial, atau sering disebut hospital acquired pneumonia. Kemudian ada yang pneumonia tidak didapatkan dari keduanya, tapi dari aspirasi dia sendiri. Kemudian ada juga pneumonia akibat imunokompromis. Kemudian ditinjau dari penyebabnya. Nah, kali ini sebenarnya saya lebih banyak pada yang bakterial, bakterial dan tipikal. Kemudian juga ada yang virus, ada yang jamur. Kemudian berdasarkan predileksi juga ada, malah kebanyakan penyebutan di klinis ini biasanya pakai ini, ya, pakai pneumonia lobaris, bronchopneumonia, pleuropneumonia, dan sebagainya. Baik, saya akan tentang dari sisi pneumonia bakterial ini, yang pertama adalah tentang community acquired pneumonia. Ini didefinisikan sebagai infeksi paru akut yang melibatkan alveoli dan terjadi pada pasien yang tanpa mendapatkan paparan dari fasilitas kesehatan. Dan CAP ini, spektrum klinisnya ini mulai dari yang ringan, ya, yang mungkin bisa dia aktivitasnya tetap bisa dijalankan, aktivitas sehari-hari, tapi sampai yang berat, sampai harus di ICU. Ya, jadi spektrum klinisnya luas, tapi dia mendapatkan infeksinya tidak dari fasilitas kesehatan. Sedangkan kalau yang HAP ini yang memang dari fasilitas kesehatan dan diberi batasan waktu yaitu 48 jam dia terinfeksi. Kemudian penyebab dari resisten antibiotik ini bervariasi, ya. Dan ini kemudian juga bagaimana untuk mendapatkan antibiotik empirisnya, ini juga akan berpola pada perkembangan di daerah tersebut. Jadi kalau kita memprediksi apakah daerah yang satu dengan daerah yang lain akan berbeda, kemudian pola kumannya maksudnya, dan juga vaksin ini juga dipertimbangkan, terutama kalau ini adalah penyebabnya apabila dari virus, ya, terutama virus influenza. Kemudian penyebab terbanyak sebenarnya virus itu banyak sebenarnya, ya. Tapi ini kan biasanya dia ringan. Bahkan ada vaksin virus influenza itu juga sudah rutin di negara maju, dan di negara Indonesia option, ada juga yang mengambil juga. Ya, kemudian yang terbanyak memang Streptococcus, kemudian Staphylococcus, kemudian dari atipik mycoplasma dan sebagainya. Nah, ini untuk memprediksi. Ya. Kalau kita mendiagnosis suatu pneumonia, itu kita akan memprediksi. Yang pertama, kalau orangnya ini memang orang yang awalnya sehat, itu biasanya dominasinya adalah Streptococcus, mycoplasma, Staphylococcus, dan sebagainya ada di kanan ini. Ya. Kalau virus, ini paling banyak ya rhinovirus, influenza, dan sebagainya. Nah, kemudian kalau dia pada kondisi tertentu, pada komorbid dan sebagainya, ya kalau dia ada komorbid itu biasanya ada pseudomonas. Di situ kita harus pertimbangkan, atau Staphylococcus aureus atau Klebsiella dan sebagainya. Kemudian juga kalau pada ada penyakit yang oportunistik, ya, seperti HIV misalnya, itu seperti pneumocystis jirovecii dan sebagainya harus dipertimbangkan ini menjadi penyebab dari suatu pneumonia. Ya. Jadi kalau untuk etiologi, sekarang kalau tadi CAP, kalau sekarang untuk HAP dan VAP, ini ada suatu guideline, ya, baik di American Thoracic Society maupun di ITSA, itu akan membagi tentang dari lamanya waktu. Jadi yang di bawah ini, kalau early onset, di mana dia lebih dari 48 jam tadi sampai 5 hari dari admission, itu early onset. Kemudian kalau yang setelah 5 hari dia ada di rumah sakit, baru terpapar infeksi, baru terjadi infeksi, itu late onset, dan ini biasanya MDR. Jadi kalau yang di atas 5 hari, itu kita prediksi untuk antibiotik empirisnya adalah MDR.
Nah, masalah utama mengenai pengobatan infeksi bakteri ini, ya tidak hanya bakteri gram negatif, tapi semuanya, ini adalah sudah mulai muncul resistensi ganda, multidrug resisten ini. Di mana definisi dari MDR ini apabila dia sudah resisten pada 3 kelompok antibiotik, ya, apa penisilin, apa chloramphenicol, apa quinolone atau dan sebagainya, tapi masing-masing ada satu obat yang resisten, itu kita sebut dengan MDR. Nah, tentunya MDR ini akan menyebabkan manajemen dari klinis pneumonia menjadi berubah. Ya, kita menjadi lebih kesulitan untuk manajemennya. Nah, ada beberapa bentuk-bentuk resisten dari antibiotik ini. Jadi cukup banyak, ya, yang baik yang sifatnya hanya perhatian yang tidak khusus, sampai serius, sampai urgent. Ini ada dikelompokkan. Jadi misalnya kalau serius itu MRSA, kemudian dari multidrug resistant untuk Pseudomonas, atau vancomycin resistant atau ESBL, dan sebagainya. Kemudian yang urgent treat ini yang mulai serius, dikatakan paling serius kalau nanti sudah muncul resisten sampai carbapenem resisten, ini akan menyulitkan kita karena carbapenem ini termasuk andalan untuk yang resisten yang di kelompok di kolom ketiga ini. Nah, ini kalau sudah sampai dia sudah resisten akan menjadi penyulit. Nah, saya kali ini tidak akan bicara secara luas bagaimana mekanisme terjadinya resisten cukup banyak seperti ini. Jadi ini agak sulit juga kita mengatasi kejadian yang secara natural tadi karena sifat bakteri yang cepat beradaptasi terhadap infeksi tadi. Kemudian yang bisa kita lakukan adalah suatu penelitian-penelitian untuk mendapatkan faktor risiko apa saja sehingga terjadi resisten. Nah, itu mulai ada banyak penelitian, misalnya ini penelitian yang ada di bawah ini, Ashley dan teman-teman ini. Kalau resisten Streptococcus itu faktor risikonya kalau usia lanjut usia, misalnya, atau sudah mendapatkan terapi antibiotik beta-lactam atau makrolid dalam waktu 3 bulan, atau kondisi imunokompromis. Kemudian juga untuk bakteri enterigram negatif. Ini kalau dia tinggal di suatu nursing home atau dulu namanya healthcare, rumah jumbo dan sebagainya, atau baru saja pulang dari rumah sakit. Kemudian MRSA, ini juga punya faktor-faktor risiko usia lebih dari 74 tahun, orang yang sering dialisis dan sebagainya. Pseudomonas juga sama, diteliti dia sebagai faktor risikonya, ya faktor risikonya misalnya pada COPD, pada imunosupresi, pada yang sering terpapar steroid dan sebagainya. Ini mulai banyak penelitian seperti ini juga sama, penelitian yang khususnya untuk Pseudomonas, faktor risikonya apa saja. Banyak penelitian dan hasilnya ya juga memang berbeda-beda, tapi kebanyakan seperti nursing home juga didapatkan pada yang Pseudomonas ini, kemudian juga sebelumnya mendapatkan antibiotik, kemudian juga ada penyakit respirasi kronik dan sebagainya. Nah, kita mulai harus mengidentifikasi faktor-faktor risiko apa saja yang bisa menyebabkan resistensi. Ya, sama ini juga penelitian-penelitian untuk mengidentifikasi faktor risiko. Kalau yang ini untuk 3, Pseudomonas, Aeruginosa, Enterobacteriaceae untuk ESBL, kemudian MRSA. Jadi ada 3 yang cukup sering, 3 ini yang terjadi infeksi bersama multidrug resisten. Seperti usia lanjut, ini ternyata laki-laki juga banyak berisiko ini. Kemudian penggunaan antibiotik sebelumnya, nah ini yang menjadi perhatian kan menggunakan antibiotik ini. Kalau terlalu sering, durasinya yang cukup panjang, ini berisiko untuk terjadi resistensi. Nah, ini kita yang harus mengendalikan hal-hal seperti itu. Ya, kalau ini yang Pseudomonas itu juga sama. Jadi previous antibiotic use, penggunaan antibiotik sebelumnya berisiko untuk terjadi resisten antibiotik. Ya, ini untuk CAP, kalau ini untuk
yang saya slide ini adalah untuk hospital acquired pneumonia. Juga sama, penggunaan antibiotik sebelumnya 3 bulan yang lalu. Nah, ditambah dengan baru saja dirawat di rumah sakit. Kemudian bahkan di ICU juga lebih tinggi, hemodialisis dan sebagainya. Ini untuk faktor risiko kalau HAP. Ya, kalau nosokomial pneumonia, kita dapatkan faktor-faktor risiko ini, kita akan duga ini suatu resisten. Nah, ini antibiotik-antibiotik yang sedang dalam penelitian. Nah, seperti yang disampaikan di depan tadi, akan banyak usaha-usaha penemuan antibiotik yang tidak mudah. Ya, tidak mudah dalam arti dia efektif, efisien, ya tidak mahal. Nah, kebanyakan antibiotiknya ini double. Ya, seperti yang pertama ini softolosan, taxobuxan, nah, misalnya. Kemudian ceftazidime, avibactam. Nah, ini ada yang satu ini baru nih, cefiderocol, meropenem, faburbactam dan sebagainya. Nah, ini penelitian ini juga sedang berlangsung. Ya, sama juga itu dari jurnal yang lain juga sedang penelitian dan sedang mendapatkan persetujuan. Ini kebanyakan dari Amerika, ada dari FDA dan sebagainya sedang sedang penelitian untuk mendapatkan antibiotik dalam usaha untuk mengurangi antimikroba resisten, ya, untuk kita sebut sekarang AMR itu. Ya, usaha cukup banyak ini. Calon-calon, ya semoga saja ini bisa efektif nanti kita yang ada di depan untuk bisa mendapatkan antibiotik yang baru. Ya, ini memang ada yang baru fase 2, fase 1 bahkan antibiotik baru. Ini diharapkan nanti memang antibiotik yang aman dan efektif. Ya. Oke, saya kira ini cukup banyak. Moga-moga saja ini ada yang berhasil untuk mengatasi MRSA, VRE, ESBL, dan sebagainya. Ya, pada dasarnya, kalau resistensi ini berkelanjutan dengan cepat, ini tentunya akan kita kesulitan untuk mendapatkan pilihan antibiotik apa yang kita jadikan andalan tadi. Dan juga akan menyebabkan beban biaya yang lebih besar. Memang sebagian besar atau dari beberapa penelitian itu menunjukkan bahwa penyebabnya adalah penyalahgunaan dan penggunaan antibiotik yang berlebihan. Ya, ini telah menempatkan sebagai risiko global kita tentang antimikrobial resistensi ini. Sebenarnya tahun 2015 ini yang disampaikan WHO sudah memperingatkan, mewarning, dan sampai saat ini saya kira ya memang sedang berjalan seperti itu, ya. Dan antimikrobial resisten ini, bakteri ini terjadi di seluruh dunia, ya. Seluruh dunia, dan akan menimbulkan ancaman bagi kita semua. Nah, ini slide terakhir saya akan sampaikan tentang kondisi ketika muncul COVID-19, ya. Dari COVID-19 ini menyebutkan sebenarnya bahwa peresepan antibiotik pada COVID-19 ini sulit dihindari, gitu ya, sulit dihindari. Kenapa? Karena kalau infeksi virus itu kita sering khawatir adanya bacterial superinfection. Ya, contohnya pada yang lalu, pada influenza, virus-virus yang lalu, itu ternyata ada bakteri superinfeksi dari bakteri, sehingga pada COVID-19 pun kita juga khawatir sehingga kita gunakan juga antibiotik. Nah, ini yang harus kita waspadai, jangan sampai ini tidak terkontrol kalau terjadi tadi. Ya. Dan ini AR ini maksudnya antimikroba resisten, antibiotik resistant infection. Di sini sebenarnya memang tidak ada bukti bahwa pasien COVID-19 ini lebih rentan terhadap infeksi bakteri ataupun jamur. Ya, dari beberapa data penelitian ini yang dikeluarkan ITSA ini, ya saya kutip dari ITSA ini, tidak ada bukti bahwa pasien COVID-19 ini rentan terhadap terhadap bakteri, sehingga
sebenarnya ya jadi pertanyaan kalau diberikan antibiotik. Ya. Dan frekuensinya ini sama dengan pasien yang mirip influenza atau ILI, influenza-like illness. Ya. Tetapi memang awal-awalnya antibiotik resisten ini banyak terjadi pada rumah sakit. Nah, COVID-19 ini, ya, kalau tidak kita kendalikan, bisa menyebabkan masalah besar untuk resistensi antibiotik. Ya. Karena itu tadi keraguan-raguan klinisi untuk tata laksana dari infeksi COVID-19 ini, apakah memang tunggal ataukah ada tumpangan tadi. Ya. Dan juga selain itu, COVID-19 ini ketika pasien ada dirawat di rumah sakit akan meningkatkan lama rawat inap. Ya. Kemudian juga kalau terjadi besar kasus seperti yang sudah kita alami, akan banyak staf yang harus terlibat karena banyaknya kasus, dan ini menjadi tantangan kita untuk mengimplementasi, mengontrol dan mencegah dari infeksi ini agar tidak terjadi resistensi tadi. Ya. Kemudian juga sebenarnya beberapa analisis nanti mungkin disampaikan sedikit aja, menganalisis tentang keterlibatan atau dari resistensi antibiotik pada rumah sakit. Ya. Jadi ini yang sudah ada, sebenarnya ada beberapa, tapi saya akan membandingkan. Di sini adalah pada kolom yang bukan saat pandemi. Jadi ini pada virus influenza-like illness antara Januari sampai Maret 2019 dengan penelitian ketika ada COVID-19. Ini memang length of stay atau lama di rumah sakit memang lebih panjang ketika pasien ada pada saat COVID-19. 8,2 hari rata-rata. Dan ini berarti ada peluang dia lebih lama terpapar hal-hal perawatan yang ada di rumah sakit. Kemudian kalau kulturnya ini sama ternyata, ya, hampir. Jadi apakah dia lebih rentan terhadap bakteri ini sebenarnya sama buktinya di situ. Dan bukti akan terjadi resisten sebenarnya juga belum ada. Ya, dan ini bukti-bukti dari penelitian tersebut. Tapi kalau ini tadi untuk yang slide ini data untuk yang community onset infection only. Multi drug resistant yang diteliti MRSA, ESBL, kemudian yang untuk grade 5 terus untuk vancomycin dan sebagainya di sini. Ya, ini banyak infeksi resisten dari Amerika. Menunjukkan memang kalau yang warna lebih tua, hijau tua, ini untuk yang saat bukan pandemi, sedangkan yang biru saat pandemi. Pada community itu hanya ESBL yang naik. Ya, ESBL naik terjadi resistensi, tapi yang lain-lain malah turun. Ya, turun. Jadi ketika nah kalau yang ini yang slide berikutnya, yang pada hospital. Pada hospital sebaliknya ini malah meningkat. Ya, MRS-nya meningkat 42%, ESBL meningkat dan sebagainya. Jadi kalau yang resistensi yang didapat dari rawat inap itu ternyata memang lebih tinggi dibandingkan di rawat jalan. Baik, ini sebagai akhir saya sampaikan bahwa pneumonia adalah penyakit yang paling umum yang menerima terapi antibiotik di seluruh dunia, ya, sampai 19%. Kemudian kita ketahui adalah bakteri ini sangat mudah beradaptasi, ya, mudah beradaptasi dari kemampuan bawaannya sehingga menghindari kerusakan yang diakibatkan oleh lingkungannya, salah satunya antibiotik. Ya. Resistensi antibiotik ini fenomena alami dari kemampuan bakteri tadi yang tidak atau sulit dihentikan. Ya. Kemudian masalah utama
dari pengobatan infeksi ini adalah memang saat ini resistensi antibiotik yang terkait dengan MDR. Nah, ini menyebabkan ya tata laksana klinis kita ini menjadi lebih sulit, sehingga karena pilihannya menjadi pilihan antibiotik sedikit dan penyalahgunaan atau ya penggunaan yang tidak tepat, yang berlebihan, ini akan berisiko terjadinya tadi antimikrobal resistensi. Dan pada masa pandemi saat ini yang belum teratasi, ini juga berisiko. Ya, risikonya terutama ketika ada perawatan di rumah sakit. Baik, saya kira dari saya cukup sekian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Prof. Reviono untuk pemaparannya. Masih banyak pertanyaan dari kolom chat yang mungkin akan kami bersama-sama nanti di akhir sesi kedua oleh Prof. Chandra akan kami bahas bersama. Mungkin sebelumnya kami boleh di slideshow untuk CV dari Prof. Chandra. Terima kasih. Selamat pagi Prof. Chandra. Terima kasih untuk para peserta webinar pagi hari ini. Sebagai perkenalan, Prof. Chandra Yoga Aditanma, spesialis paru konsultan Mars, FISR, adalah seorang yang saat ini bekerja sebagai Direktur Pascasarjana Universitas CRC. Beliau juga Profesor bidang Pulmonologi dan Kedokteran Respirasi, Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia. Beliau saat ini adalah Adjunct Professor in Center for Environment and Population Health, Griffith University Australia. Bidang lain yang beliau sedang tekuni juga, beliau adalah Governing Board Members dari Semeo Tropical Medicine, member dari COVAX Independent Allocation of Vaccine Group, anggota tim ahli pada Dewan Pertimbangan Presiden, dan dari saya mengetahui beliau karena beliau juga beberapa bulan yang lalu beliau juga baru pulang dari luar negeri. Beliau adalah Direktur Penyakit Menular dari World Health Organization Southeast Asia Regional Office (SEARO) tahun 2018 sampai dengan 2020, sebagai Dirjen Pengendalian Penyakit dan Penyihatan Lingkungan PP dan PL Kementerian Kesehatan RI 2009 sampai dengan 2014. Beliau juga Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Kesehatan Balitbangkes Kementerian Kesehatan RI 2014 dan 2015. Tanpa mengurangi waktu dan rasa hormat kami, untuk waktu dan tempat kami persilahkan kepada Prof. Chandra. Ya, terima kasih Dr. Bobby. Saya share screen ya, mungkin videonya dimatiin aja supaya gambarnya lebih kelihatan. Hilang dia. Maaf. Tadi sudah saya siapin sebagaimana biasa, last minute dia berubah. Mohon maaf. Sekarang sudah kelihatan ya, mudah-mudahan ya. Dan, sudah terlihat, Prof. Baik, sudah, Prof. Ya, jadi saya bicara tentang lebih banyak aspek epidemiologi tentang infeksi saluran napas, tentu saja. Nah, tapi karena kita memang sekarang sedang dalam COVID, jadi saya akan banyak bicara tentang COVID, begitu. Dan saya akan bicara juga sedikit tentang AMR yang tadi disampaikan oleh Prof. Reviono. Cuma saya lebih ke hal yang makro saja dari AMR itu. Nah, kalau bicara tentang infeksi saluran nafas atau katakanlah lower respiratory tract infection, memang ini datanya dari tahun 2000 sampai sekarang selalu jadi nomor 3, nomor 4 begitu ya di dunia, dan kalau di Indonesia agak berbeda. Ini data tahun 2000 menurut WHO, lower respiratory tract infection itu nomor 3 tahun 2000. Kemudian 2016 jadi nomor 4. Makanya saya bilang nomor 3, nomor 4 begitu. Tapi nomor 3-nya berubah COPD. Ini cerita WHO tahun data per 2016. Nah, ini
kalau ini dari WHO tadi, kalau ini bukan dari WHO tapi dari IHME. IHME ini Institute of Health Metric, begitu kira-kira. Saya lupa kepanjangannya apa. Ini dari University of Washington, yang datanya juga banyak dipakai oleh Bappenas Indonesia untuk berbagai hal. Dan menurut IHME ini tahun 2016 lower respiratory tract infection nomor 5. Dia masukin respiratory disease di sini. Saya kira maksudnya COPD, asma, dia gabung. Kanker saya kira tidak masuk begitu, karena kankernya itu masuk di sini. Ini nomor 5. Jadi sekali lagi ini kira-kira nomor 3, nomor 4, nomor 5 begitu. Nah, ini saya cuma ambil contoh saja. Ini European Union bisa membuat data sedetail ini begitu ya. Dari ini 2017 kalau saya tidak salah, dari semua kematian karena eksternal sekian, karena respiratory 8%, dari ya ini yang karena pneumonia 2%. Ini cerita di Uni Eropa secara keseluruhan 4,6 kematian per tahun. Kalau mau lebih detail lagi, walaupun gambarnya nggak terlalu jelas, yang ini. Ini dari Inggris tahunnya saya lupa 2010 begitu ya. Pneumonia di sini. Saya hanya ingin menyampaikan data ini bisa mereka dapat secara sangat detail karena mereka bisa berdasar pada laporan kematian. Waktu saya kerja di Kementerian Kesehatan, ada proyek yang namanya CRVS, Civil Registration and Vital Statistics, di mana kita mencoba menghimpun data kematian. Tapi saya ingat sekali waktu itu, saya pergi ke beberapa daerah, dan orang daerah, karena saya tahu saya kalau di Jakarta kan, atau di banyak kota besar, kalau orang meninggal pasti harus ada surat kematian dengan ada diagnosisnya. Kalau tidak bisa dimakamkan. Katanya kalau di beberapa cukup banyak tempat di Indonesia, hal itu tidak perlu. Tanpa surat kematian pun bisa dimakamkan. Jadi kadang-kadang kita tahu meninggal atau tidak meninggal hanya berdasarkan pengumuman dari masjid, gitu ya. Nah, tapi kalau surat kematian sudah lengkap, maka bisa dibuat sedetail ini. Ini contohnya versi di Inggris. Nah, ini yang kembali dari IHME tadi, Health and Metric, begitu, yang dia menampilkan data Indonesia. Tentu saja bukan berdasarkan surat kematian, begitu ya. Ini membandingkan 2009 dan 2019. Si infeksi saluran napas bawah tadinya ada di urutan 9 pada tahun 2009 dan 2019 urutan 10. Jadi angkanya masih sekitar segini. Jadi kalau buat Indonesia di sini, ya karena kita lebih banyak yang stroke dan sebagainya. TB juga lebih banyak kalau buat Indonesia dibandingkan lower respiratory tract infection. Walaupun kalau di dunia lower respiratory tract infection kita disampaikan sekitar nomor 3, nomor 4, TB ada yang nomor 10, ada yang nggak masuk. Ini menurut IHME. Ini menurut sumber lain, ini juga analisa dari IHME begitu. Semua orang sekarang kan mengikuti Our World in Data kalau mau ngikutin COVID. Ini juga dari Our World in Data begitu. Ini nomor berapa nih? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, nomor 10. Lower respiratory tract infection, jumlah kasusnya 43.000, maksudnya jumlah meninggalnya 43.000 tahun 2017. Jadi memang mungkin kalau buat penyebab kematian di Indonesia nampaknya lower respiratory tract infeksi, katakanlah pneumonia dan teman-temannya adanya di sekitar nomor sekian. Ini data Maaf, ini mungkin ada sedikit kesalahan atau gangguan internet di Prof. Chandra ya, sebentar dulu.
Tadi terputus, saya tidak tahu kenapa. Bisa kita teruskan lagi? Mohon maaf. Silakan, Prof. Silakan, Ya Prof. maaf ya. Saya share screen lagi. Mudah-mudahan tadi sampai di sini kalau saya tidak salah ya. Prof, sampai 10 yang terbesar di Indonesia, Prof. Yang ini ya. Sebelumnya, Prof. Iya, Prof. Jadi ini menurut IHME ini memang nomor 9, nomor 10 tahun 2009 sampai 2019. Dan data yang lain ini juga dari IHME tapi di Our World in Data. Ini tadi belum ya, Dr. Bobby? Belum, Prof. Baru Oke. sampai di sini. Iya, Ya. Prof. Pada Our World in Data, saya kira semua orang sedang mengikuti Our World in Data ini karena ini melaporkan data COVID secara terus-menerus begitu. Nah, kita lihat ini pada tahun 2017, ini nomor 10 juga saya kira. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 gitu ya. Jadi ada 43.764 kematian per tahun pada akibat infeksi saluran napas bawah begitu pada tahun 2017. Ini data baru sebenarnya tahun 2021 begitu jumlah kematian per hari, tapi sayangnya ini dari koran, maksudnya dari media bukan jurnal. Dia bilang ada jurnal yang sumber Kementerian Kesehatan, tapi saya cari nggak ketemu. Tapi kalau ini mau dipakai boleh juga. Ini adalah angka kematian per hari dan kalau kita lihat urutannya, kalau ini 10 ini juga kurang lebih 10 begitu. Ada 120-an, maaf nih tulisannya tidak terlalu jelas. Ada 120-an kematian per hari. Data ini sebenarnya membandingkan COVID dengan kecelakaan lalu lintas ya. Tapi balik lagi kita bisa lihat di sini bahwa ini saya jadi nggak tahu udah berapa menit. Oke. Bahwa angkanya seperti ini. Jadi tetap kira-kira nomor 10 yang infeksi saluran napas itu. Nah, kalau kita balik ini data Indonesia, kalau kita balik ke topik kita tentang infeksi paru, maka pada World Lung Day 2019 ini datanya. Kenapa kita pakai angka 2019? Karena kita tahu 2020 itu ada COVID, sehingga semua data akhirnya terkacaukan begitu katakanlah dengan adanya COVID, karena semua akhirnya bicara tentang COVID dengan segala halnya begitu. Nah, ada World Lung Day 2019, maka disampaikan bahwa ada 4 juta orang yang meninggal akibat lower respiratory tract infection dan pneumonia, kalimatnya seperti itu setiap tahun. Dan pneumonia itu leading cause of death untuk orang yang sangat muda dan yang sangat tua. Jadi very young and very old. Jadi spektrum umurnya memang lebar sekali dari muda sampai paling tua. Ini masih kedengaran ya? Terdengar, Prof. Terdengar jelas, Prof. Ya. Saya agak khawatir juga. Nah, ini adalah ini kenapa hilang nggak? Ya, ini adalah data dari Global TB Report. Seperti Bapak teman-teman sejawat ketahui, baru beberapa hari yang lalu WHO mengeluarkan Global TB Report 2021. Di dalam buku ini yang baru saja keluar, mungkin belum ada seminggu ini, dikeluarkan penyebab kematian di dunia tahun 2019. Tentu karena ini Global TB Report, mereka bicara tentang tuberculosis ya. Ini tuberculosis dan ini tuberculosis dan HIV. Tapi karena kita bicara lower respiratory tract infection, sengaja saya kasih panah yang ini. Jadi seperti juga tadi tahun 2000, 2016, 2019 angkanya memang kurang lebih selalu sama, bahwa untuk bicara dunia maka infeksi saluran napas bawah ini ada di urutan keempat. Ini ischemia, stroke, COPD dan infeksi saluran napas. Baik di bukunya WHO walaupun bukunya ini. Tentu saja bukunya juga mengambil data WHO begitu ya. Nah, kalau mau tahu jumlahnya berapa orang yang meninggal pada tahun 2019 itu yang merah. Jadi untuk lower respiratory tract infection ini 2,6 juta orang di dunia yang meninggal. Jadi tadi kepustakaan satu lagi mengatakan 4 juta begitu. Jadi angkanya sekitar itulah. Tahun 2000 3,1 juta. Jadi ini situasinya epidemiologi yang ada. Nah, pada tahun 2021 ini WHO mengeluarkan World Health Statistics 2021. Ini adalah penyebab kematian yang 4 yang tadi sama, ischemic, stroke, COPD, lower respiratory tract infection, begitu dan seterusnya. Tetapi tahun 2020 tentu yang menyodok masuk adalah COVID-19. Jadi jumlahnya ini masuk tinggi sekali sehingga dia menjadi urutan penting itu. Karena itu saya akan menyampaikan tentang COVID-19
sekarang di slide-slide berikut ini karena memang dia jadi hal yang penting untuk infeksi saluran napas karena bagaimanapun ini penyakit paru yang jadi masalah dunia saat ini. Semua sudah tahu hal ini, di mana kita sudah ada 2 gelombang, sudah naik dan sekarang alhamdulillah sudah turun, begitu mudah-mudahan ini tetap turun saja. Cuma tentu kita tahu bahwa dunia itu gelombangnya ada 3 ya. Pertama ini gara-gara di Eropa, kedua ini gara-gara di India turun, sekarang sudah ada gelombang ketiga walaupun sudah turun lagi. Kita tentu saja tidak mengharapkan ini naik lagi menjadi gelombang ketiga seperti itu. Bagaimanapun ini situasi dunia dan ini situasi Indonesia dan ini turun ini praktis memang karena PPKM yang cukup ketat dilakukan. Nah, ini yang banyak disebut-sebut sekarang bagaimana Indonesia lebih bagus dari negara lain. Tapi saya kira kita mesti fair membacanya. Ini adalah indeks dari Nikkei. Tadinya pada bulan Juli Indonesia ada di urutan ke 114 dari 120 negara. Kita lihat Malaysia sama dengan kita urutannya, tapi Thailand, Vietnam memang dari dulu lebih rendah. Kemudian pada bulan Agustus Indonesia urutannya naik ke urutan 92, dan pada bulan September Indonesia naik ke 54, dan inilah yang banyak dikutip di berbagai media di mana Indonesia lebih baik dari negara-negara ASEAN lain, bahkan termasuk Singapura ya, karena kita nomor 54, Singapura itu nomor berapa, 70-an kalau saya tidak salah, nomor 70 di Singapura. Tapi sebenarnya 54 dari 120 negara, jadi di atas kita masih cukup banyak. Misalnya saja Togo itu lebih bagus dari kita, Rwanda itu lebih bagus dari kita, begitu ya. Tentu saja Turki, Senegal itu lebih bagus dari kita. Jadi saya sih tidak begitu, saya senang-senang aja orang menggunakan Nikkei, tapi kita yang harus kita syukuri sebenarnya lebih ke sini. Penurunan yang sudah berhasil dilakukan dengan sangat baik. Jadi ini yang patut disyukuri dan kita berupaya supaya tidak naik lagi. Kalau lihat indeks oke-oke aja, tapi sebenarnya indeks itu bicaranya seperti ini. Kalau mau lebih fair lagi, selain Nikkei ada lagi indeks Bloomberg sebenarnya. Bloomberg itu kalau Nikkei tadi menilai 120 negara, kalau Bloomberg itu hanya menilai 53 negara. Pada bulan Juli dari 53 negara Indonesia mereka taruh di nomor 53 pada waktu kita sedang jelek-jeleknya. Pada bulan nomor 53. Pada bulan Agustus naik ke nomor 51. Jadi dari 53 nomor 51 sebenarnya masih tentu saja masih belum bagus ya. Nah, ini nomor 51. Kita lihat Vietnam, Thailand waktu itu masih lebih bagus dari kita. Ini bulan Agustus. Nah, bulan September kita memang naik ke nomor 49. Tapi ingat ini dari 53 negara loh. Jadi artinya di atas kita masih banyak yang lain. Memang betul bahwa negara ASEAN lain, Thailand, Malaysia, Vietnam itu ada di bawah Indonesia, peringkatnya lebih buruk. Tapi kalau menurut Bloomberg, Singapura misalnya, maaf, peringkat 19. Karena itu oke lah kita menggunakan peringkat ini dari berbagai negara, boleh-boleh aja. Tapi kalau saya lebih berpegang, kita bersyukur bahwa angka yang 50.000 sehari secara nasional sekarang turun di bawah 1.000. Itu saja yang kita pakai sebagai patokan, lebih baik daripada kita pakai berbagai indeks-indeks dari berbagai negara ini. Apalagi kalau pakai yang ini ya. Ini dari Johns Hopkins University kan. Waktu itu yang banyak juga kalau teman-teman mengikuti berita, Indonesia is one of the best in the world karena kita bisa menurunkan kasus 58% dalam 2 minggu. Benar ini benar. Tapi kalau kita buka linknya, selain penurunan kasus, ternyata Indonesia kalau bicara case fatality rate nomor 3 pada waktu itu. Tanggal berapa itu? 12 September. Saya maaf. Ini versi 10 Oktober masih tetap Indonesia nomor 3. Saya belum sempat buka versi kemarin, tapi saya kira belum terlalu banyak bedanya. Nomor 3 dengan case fatality rate 3,4%. Kita lihat Thailand case fatality rate 1%, India yang tadinya banyak sekali meninggal case fatality rate 1%, Filipina case fatality rate 1%, hanya Vietnam yang 2%. Jadi Indonesia jumlah kasus sudah turun, tapi case fatality rate masih 3%. Memang ini 10 Oktober ya. Mudah-mudahan nanti dengan makin baiknya angka maka case fatality rate ini bisa turun. Yang mau ingin saya sampaikan adalah kita tidak boleh terpaku lihat ini saja, tapi kita juga lihat di website yang sama tentang case fatality rate karena itu penting untuk menurunkan angka kematian. Nah, karena kita bicara infeksi saluran nafas bawah, tentu semua teman-teman mengikuti bahwa versi WHO terbaru obat antibiotik, bukan antibiotik, obat-obat yang dipakai untuk COVID-19 ada di Living Guideline ini yang beberapa kali sudah diperbarui dan yang terakhir 24 September. Saya ingat saya bulan Agustus diwawancari dan saya masih mengatakan bulan Agustus sampai saat ini tidak ada obat yang bisa membunuh virus corona.
Sebelum itu pada bulan Januari, Presiden Amerika Serikat yang baru, Joe Biden, waktu itu sudah bilang, saya akan carilah obat yang bisa membunuh virus itu. Kalau bisa yang oral. Gitu. Dia keluarkan uang $3 miliar untuk mencari obat ini. Dan saya bulan Agustus saya ngomong seperti ini, tapi sekarang kita tahu keluar molnupiravir, walaupun masih juga cukup banyak yang mendiskusikannya karena jumlah sampelnya relatif sedikit, tapi angka masuk rumah sakitnya setengah lebih pendek kalau orang makan molnupiravir dibandingkan dengan tidak makan molnupiravir. Kita tunggu perkembangan selanjutnya karena ini belum ada jurnalnya juga. Ini baru ada statement dari, mungkin saya sudah ada, tapi waktu pertama kali keluar tanggal 1 Oktober statement dari Merck yang membuat ini. Nah, di dalam buku yang ini, yang versi 24 September, ini isinya saya kira teman-teman yang menangani COVID juga sudah mengikuti. Mereka punya rekomendasi baru, conditional recommendation untuk monoklonal antibody ya, untuk pasien yang tidak berat tapi punya risiko untuk menjadi berat. Dan juga conditional recommendation pada pasien yang berat dan kritis tapi seronegatif. Dikasih antibody monoklonal ini seperti teman-teman ketahui, ini adalah monoklonal antibody ini adalah salah satu bentuk yang diberikan kepada Presiden Trump waktu dia sakit beberapa bulan lalu, tahun lalu yang sakit cukup menghebohkan. Sebelum ini, sebelum monoklonal antibody, obat yang kita kenal adalah tocilizumab yang juga sudah banyak dipakai di Indonesia. Ini yang rame, tapi kalau WHO sih not to use ivermectin except in context of clinical trial. Ini belum berubah. Ivermectin memang tidak dianjurkan kecuali untuk uji klinik. Begitu juga yang lain tidak dianjurkan lagi. Kalau hidroksikloroquine udah lama tidak dianjurkan. Ini saya ingat waktu saya masih di WHO tahun lalu banyak dibicarakan. Akhirnya memang tidak dianjurkan. Begitu juga lopinavir, ritonavir tidak dianjurkan. Begitu juga remdesivir tidak terlalu dianjurkan. Ini conditional pada pasien hospitalized. Disebutkan sini kalau mau dikasih silakan saja, tapi hati-hati dan sebagainya. Yang juga dianjurkan adalah corticosteroid pada pasien severe and critical. Kalau yang tidak, tentu tidak dianjurkan. Pengertian severe non severe, saya kira teman-teman sudah tahu ini dasarnya. Pokoknya critical itu ARDS pada dasarnya, ARDS ada sepsis dengan septic shock. Kalau yang severe itu saturasi oksigen kurang dari 90%, sementara yang non severe yang bukan severe dan bukan critical. Ini kriteria inilah dipakai untuk maaf. Yang dipakai untuk menentukan rekomendasi WHO versi 24 September itu. Di dalam rekomendasi ini juga disebut mereka sedang melakukan analisa tentang konvalesen plasma, colchicine dan antikoagulan. Jadi belum ada rekomendasi WHO apakah konvalesen plasma itu baik atau tidak baik. Juga mereka sedang mencoba obat-obat yang prevent. Salah satu obat yang tadinya dibilang bisa dipakai untuk pencegahan adalah hidroksikloroquine, walaupun akhirnya bukti itu tidak terbukti begitu. Jadi ini yang dua hal ini yang banyak dibicarakan tapi belum ada bukti ilmiah yang nyata. Tentang vaksin COVID-19 kita tahu versi tanggal 12 Oktober beberapa hari yang lalu ada 126 vaksin yang sudah dalam uji klinik fase 3 dan 194 yang diuji preklinik. Kalau bicara jenis-jenisnya, protein subunit itu paling banyak, kemudian viral vector, DNA inactivated. Ya. Kenapa saya masukkan kemungkinan modifikasi di sini? Karena kita tahu bahwa dengan adanya varian baru maka efikasi vaksin ini turun, tapi masih bisa dipakai untuk mencegah penyakit yang berat dan atau kematian. Kalau nanti efikasinya makin turun, maka vaksin itu bisa dimodifikasi. Tidak perlu dibuat baru dari ulang. Gitu ya. Ini saya kira semua sudah tahu berbagai jenis vaksin yang ada di dunia dan sebagainya sudah ada di Indonesia. Dan kalau bisa ada vaksin yang tidak disuntikan, gitu kalau WHO menyampaikan di akhir tahun ini mudah-mudahan ada vaksin yang tidak disuntikan, disemprot begitu kayak inhaler. Itu tentu akan lebih bagus, tapi ini masih penelitian. Sementara yang ini semua suntikan, praktis semuanya 2 kali, kecuali yang Johnson & Johnson 1 kali, walaupun sesudah dipasarkan si Johnson & Johnson mengatakan kalau 2 kali lebih bagus, karena efikasinya 94% gitu ya. Jadi pada dasarnya adalah suntikan 2 kali. Ini data di Indonesia dibandingkan, ini data dunia begitu, yang hijaunya makin tua adalah yang cakupannya makin besar, gitu ya. Amerika itu saya cakupannya sudah besar, China cakupannya sudah besar, Australia cakupannya sudah besar. Di sini ada Singapura cakupannya juga sudah besar, Indonesia cakupannya ya yang jelek Afrika, gitu ya. Ini jelek karena merah, gitu ya.
Indonesia, ini Papua Nugini juga jelek. Indonesia sudah hijau coklat begitu ya, cakupannya seperti teman-teman ketahui, datanya sekarang 20 sekian persen sudah divaksinasi 2 kali. Kalau mau dibalik kalimatnya mengatakan sekitar 70% orang Indonesia belum mendapatkan vaksinasi memadai. Karena vaksinasi kan harus 2 kali. Kalau sekali kan belum memadai gitu ya. Nah, yang jadi ini agak-agak kebijakan sedikit. Ini yang jadi masalah adalah sampai 11 Oktober high income countries, ini negara kaya, menyuntikkan 32 dosis per penduduknya lebih banyak dibandingkan dengan low income countries. Jadi artinya hanya mau mengatakan bahwa negara-negara kaya cakupannya gede sekali, sementara negara-negara yang tidak kaya begitu jauh lebih kecil. Ini kalimat lain, 25,7% dosis di dunia itu digunakan di negara ini. LIC itu low income countries, kalau LMC itu low middle income countries. Indonesia masuk sini. Jadi 25% vaksin itu dibagikan di negara-negara berpenghasilan rendah dan penghasilan menengah, padahal negara-negara berpenghasilan rendah dan penghasilan menengah ini merupakan 51% dari penduduk dunia, hanya mendapatkan 25,7% vaksin. Yang 75% lagi diberikan negara-negara yang penghasilan tinggi yang jumlah penduduknya lebih tidak sampai 75%. Jadi slide ini hanya menggambarkan ketimpangan antara negara maju dan negara berkembang dalam pembagian vaksin. Ini adalah jenis vaksin yang paling banyak digunakan dari kacamata negara, bukan dari kacamata populasi ya. Jadi kalau bicara negara, sebagian lebih banyak 177 negara menggunakan AstraZeneca, Pfizer digunakan di 147 negara. Tentu saja negara bisa menggunakan 1 atau 2 bergabung gitu ya. Moderna, jadi ini urutannya. Vaksin yang paling banyak digunakan di berbagai negara. AstraZeneca paling banyak, Pfizer nomor 2, Moderna nomor 3, Janssen nomor 4, Sinovac nomor 5, Sputnik yang Rusia nomor 6, dan Sinovac, Sinovac ini, sementara Sinovac yang banyak di Indonesia adalah nomor 7. Ini yang India dan seterusnya. Ini ingin mengetahui, kalau teman-teman ingin tahu bagaimana distribusi vaksin di dunia. Kita tahu AstraZeneca itu ada yang bikinan India, SII, ada yang bikinan Korea Selatan, dan ada yang bikinan Thailand, tapi pokoknya semuanya AstraZeneca. Nah, ini yang cerita terakhir sebelum saya nanti masuk sedikit tentang AMR sebagai penutup. Ini yang cerita terakhir, saya percaya teman-teman juga sudah mengikuti, yang biasa mengikuti tentang imunisasi, bukan imunisasi COVID ya, imunisasi apapun juga tentu mengerti apa peran penting dari SAGE yang banyak memberikan rekomendasi tentang penggunaan vaksin malaria, vaksin campak, vaksin polio, vaksin segala macam. Ini adalah hasil rapat mereka yang terakhir beberapa hari yang lalu. Kebetulan ketuanya ini sama-sama saya di Independent Allocation Vaccine Group. Jadi ini cerita tentang vaksin dosis ketiga yang banyak dibicarakan. Jadi mereka punya 2 rekomendasi. Dia bilang vaksin dosis ketiga, additional dose, untuk semua jenis vaksin, mau orang dikasih vaksin apapun juga, itu dapat diberikan pada orang yang immunocompromised, moderate, and severe. Additional dose. Kenapa? Karena orang yang moderate atau severe immunocompromised biasanya responsnya belum adekuat kalau cuma dikasih 2 kali aja. Lebih bagus dikasih 3 kali, gitu. Kalimatnya kira-kira. Yang kedua yang banyak yang berhubungan dengan kita adalah khusus untuk vaksin yang inactivated, Sinovac dan Sinovac, pada orang yang berusia 60 tahun ke atas, saya dan teman-teman saya, itu bagus diberikan dosis ketiga untuk Sinovac dan Sinovac. Baik dosis ketiganya itu sama, maupun dosis ketiganya itu vaksin yang lain. Jadi kalau buat Indonesia kan saya dapatnya yang ketiga Moderna. Tetapi dari kacamata kebijakan public health, maka mereka bilang, tapi tentunya negara harus memaksimalkan dulu 2 dosis coverage di negaranya itu. Jadi kalau Indonesia baru 20 sekian persen, itu harus ditingkatkan dulu, baru berpikir untuk memberikan dosis ketiga buat usia 60 tahun ke atas, Sinovac dan Sinovac. Memang ini baru laporan sementara ya, full reportnya akan disampaikan di bulan Desember di Epidemiology Report, tapi ini sudah dikutip oleh berbagai badan di dunia ini, sehingga ini bisa jadi penting untuk kebijakan di berbagai negara. Walaupun saya dengar Indonesia mengatakan bahwa vaksin dosis ketiga baru akan dipikirkan pada tahun 2022 mendatang. Tapi inilah rekomendasi terbaru dari SAGE beberapa hari yang lalu. Nah, sedikit tentang AMR yang tadi sudah dibahas oleh Dr. Prof. Reviono. Jadi AMR itu the greatest threat to modern medicine. Ini katanya si Dirjen WHO, ini dia bicara sebelum COVID ya. Habis COVID pendapatnya mungkin
pusing berbeda lagi. Tadi Prof. Riviono bilang bahwa pada zaman Perang Dunia itu antibiotika belum ada sehingga orang mati kalau ada infeksi begitu. Nah, yang menemukan antibiotika adalah Sir Alexander Fleming, dikasih gelar Sir pada waktu itu. Dan dia menemukan antibiotika pertama, yaitu penicillin. Nah, pada waktu itu si Alexander Fleming pada waktu menerima hadiah Nobel sudah bilang, in the near future, due to antimicrobial resistance, we are looking at the world without antibiotic again. Kenapa without antibiotic again? Karena tadi Prof. Riviono bilang pada zaman Perang Dunia Perang Dunia Pertama antibiotik nggak ada. Jadi kalau pasien infeksi mati. Tapi dengan adanya penicillin, ini bukan cerita paru ya secara umum. Dengan ada penicillin mereka hidup lagi, tapi gara-gara AMR dunia akan kembali ke dunia tanpa antibiotik lagi. Kalau tidak hati-hati seperti tadi sudah disampaikan oleh Prof. Riviono, jangan makan antibiotik sembarangan gitu. Hal lain, si Alexander Fleming ini pada waktu menerima hadiah Nobel, dia pada tahun 1945 nih, saya yakin yang hadir belum lahir 1945 begitu. Nanti akan tiba masanya di mana penicillin, tahun 45 dia sudah bilang, nanti akan tiba masanya di mana penicillin dapat dibeli oleh siapa saja di toko obat. Dan ini menjadi sangat berbahaya karena orang akan menggunakan obat underdose, tidak sesuai dengan dosisnya, sehingga membuat dia terekspos dengan membuat mikroba di tubuhnya terekspos dengan dosis yang kurang sehingga akhirnya menjadi resisten. Ini sudah disampaikan oleh Alexander Fleming tahun 1945 dan ini sudah terjadi tentu saja. Orang bisa beli antibiotika di mana-mana sejak berapa tahun yang lalu di banyak negara termasuk di kita. Nah, jadi akhirnya sejak 2015 memang sudah ada resolusi WHO, tapi 2012 diperkuat. Dan kenapa namanya AMR? Karena sebenarnya semua masuk, antibiotik, antiviral, antifungal, antiparasit. Saya ingat pada waktu resolusi ini pertama keluar 2015, saya masih kerja di WHO, kita tadinya hanya berpegang pada antibiotik saja. Karena kita berpikir anti malaria ada malaria yang ngurusin, anti TBC ada TBC yang ngurusin, anti HIV ada HIV yang ngurusin. Antibiotik nggak ada yang ngurusin, yang tadi Prof. Riviono sampaikan. Maksudnya nggak ada yang ngurusin itu dari tingkat dunia. Jadi kalau kita bicara AMR, baik kita bicara antibiotik saja. Tapi pada waktu kemudian WHO mengeluarkan laporan yang pertama, yang MDR TB protes. Ini kan kita mikroba juga, kenapa tidak dimasukkan? Akhirnya AMR sekarang masuk semua jenis. Begitu ya, masuk semua jenis kalau Bapak Ibu ikuti laporan WHO. Nah, ini laporan yang terakhir. Jadi setiap tahun WHO itu mengeluarkan GLAS itu Global Antimicrobial Resistance and Use Surveillance Report. Ada juga data dari Indonesia dan mereka kompilasi. Saya kasih 2 poin. Data tahun 2021 yang di report 2021 artinya data 2020, high rate of resistance to third generation cephalosporin in bloodstream infection yang disebabkan oleh E. coli. Dan menariknya lagi juga resisten ini terjadi 58,3% di low middle income di negara berpenghasilan rendah dan menengah dan hanya 17% di negara maju. Artinya negara maju bisa menekan penggunaan antibiotika dengan baik sehingga resistensi hanya 17,5%, sementara negara berkembang 58,3%. Jadi yang tadi Prof. Rebi sampaikan kita harus hati-hati, ini penting karena itu terbukti dari angka ini. Juga itu yang E. coli ya, cephalosporin. Yang MRSA juga sama. Di negara low middle, rendah dan menengah 33%, sementara negara maju 50%. Dan ini hal yang jadi justru negara miskin dan menengah itu mendapatkan beban lebih besar AMR daripada negara maju, gitu ya. Ini yang pertama. Yang kedua tentang carbapenem, itu juga masalah 65,48% untuk bloodstream infection karena Acinetobacter. Memang report ini tidak keluar spesifik untuk paru karena yang ada memang bloodstream dan urinary tract dan sebagainya. Nah, saya hanya ingin sampaikan saja bahwa AMR ini banyak aspeknya, tapi salah satu di antaranya adalah One Health. One Health itu human health, animal health, dan environmental health. Human health tadi sudah disampaikan, orang makan obat nggak teratur, atau resepnya nggak benar, atau orang beli obat antibiotik di apotek tanpa resep dan sebagainya. Tapi antibiotik juga diberikan pada binatang. Jadi kalau binatang disebarin antibiotika di kandangnya,
maka kalau kita makan ayam goreng bukan tidak mungkin yang kita makan ayam goreng plus antibiotik di dalamnya. Belum lagi lingkungan, karena waste limbah itu oleh perusahaan farmasi sebagian disebarkan ke sungai, kemudian sungainya di ujung sana dipakai minum warga, akhirnya orang itu minum antibiotika juga. Jadi ini gambarnya kalau mau kompleks. Jadi artinya sekarang pendekatan AMR adalah juga pendekatan One Health, harus tangani human health, perilaku dan sebagainya, perilaku dokter, perilaku pasien, tapi juga harus ditangani animal health dan juga harus ditangani environmental health. Seperti teman-teman ketahui bahwa ini agak sedikit, Indonesia akan jadi presidensi G20 tahun depan, dan kemarin saya rapat di tim itu, dan AMR dan One Health menjadi salah satu topik Indonesia menjadi presidensi G20. Nah, ini yang terakhir, ini berbagai penyakit yang terjadi sejak 2009 sampai 2021 di Asia Pasifik, termasuk sebagian juga ada di Indonesia. Dari berbagai penyakit, inilah yang kita sebut sebagai emerging infectious disease, sebagian pandemi, dan itu sebagian adalah paru. Yang pertama SARS, semua orang sudah ingat, ini SARS tahun 2003, saya nggak mau perpanjang, tapi ini infeksi coronavirus. Kemudian ini H5N1, flu burung, ini juga jadi masalah di Indonesia. Ini contoh lain. Contoh yang ketiga adalah MERS-CoV. Di sini ini slide-nya tadi mengatakan merupakan virus jenis baru. Pada waktu itu virus baru coronavirus. Sekarang tentu virus jenis baru coronavirus yang paling baru adalah COVID-19. Jadi ini saya hanya menunjukkan bahwa dari berbagai masalah emergency infectious disease atau pneumonia atau pandemi, maka infeksi paru menjadi hal yang sangat penting, walaupun memang ini semua adalah virus. Sebagai kesimpulan, infeksi saluran napas merupakan penyebab kematian penting di dunia dan di Indonesia, bukan saja sekarang, tapi juga dia dapat dalam berbagai bentuk emergency infectious disease dan bahkan pandemi, baik sekarang maupun masa akan datang. Untuk COVID, walaupun kasus kita sudah sangat turun, tapi kewaspadaan masih amat diperlukan dalam COVID ini ke depan supaya jangan sampai naik lagi. Dan ingat, kalau toh nanti turun dan berhasil dikendalikan pandemi ini, maka akan ada pandemi berikutnya. Bisa 5 tahun lagi, bisa 10 tahun lagi, bisa 20 tahun lagi, tapi pandemi itu akan berulang dari tahun ke tahun. Dan yang terakhir, AMR merupakan masalah serius dan perlu perhatian penting, karena kalau kita tidak baik hati-hati, maka bisa terjadi the world without antibiotic again, dan konsep One Health menjadi salah satu hal yang sangat penting. Terima kasih, Dr. Bobby. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maaf kalau waktunya lewat, gara-gara tadi ada glitch di teknologi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Prof. Terima kasih Prof. Chandra, terima kasih Prof. Reviono. Sebagai kesimpulan, kita ambil 3 poin kesimpulan dari Prof. Reviono adalah memang saat ini berbagai jenis pneumonia memang sesuai faktor yang mempengaruhi secara global. Memang pneumonia sekarang menduduki sebagai leading cause dari cause death nomor 3 di dunia. Kemudian penanganan MDR pada pneumonia menjadi manajemen klinis yang terus berubah. Penggunaan rasional antibiotik patut menjadi suatu perhitungan bagi kami sebagai klinisi. Resistensi yang terlalu cepat juga akan menjadikan cost yang tidak efektif dan tidak efisien, malah membebani daripada cost yang terlalu tinggi dalam hal aspek dari hilir ke hulu. Kemudian dari Prof. Chandra sebagai kesimpulan, dikatakan juga dari Prof. Chandra sama seperti dengan Prof. Revi bahwa memang kita didapatkan hampir dari tadi data yang Prof. Chandra katakan kematian hampir 120, walaupun memang itu baru dari angka belum literatur resmi ya Prof. Chandra, 120 kali kematian per hari dari pneumonia sendiri, belum secara base evidence, hanya report biasa. Kemudian adanya Global TB Report yang memang mengatakan walaupun saat ini TB menjadi peringkat nomor 4, tapi peringkat lebih daripada 4, tetap lower respiratory infection adalah nomor 4. Kemudian kita dihadapkan dengan leading cause of death yang dimulai pada 2019 dengan adanya pandemi, dan harus dijabarkan juga oleh Prof. Chandra adalah populasi dan penyebaran vaksin secara global. Kemudian yang terjadi di resistensi pada low income country dengan penggunaan antibiotik compare to atau dibandingkan dengan country yang sudah maju atau negara yang sudah berkembang, negara maju, memang penggunaan antibiotik resistensi akan terjadi lebih tinggi pada negara yang belum maju. Kemudian diharapkan kita dapat menggunakan One Health System, karena One Health System dibagi terpengaruh oleh 3, yaitu dari human health, environment health, dan animal health.
kira-kira ringkasan yang bisa saya berikan dari kedua pembicara selaku guru besar kami. Untuk tanya jawab kami buka. Boleh kami mulai, Prof, tanya jawabnya kepada Prof Reviono terlebih dahulu. Ya, di sini ada beberapa pertanyaan untuk Prof Revi. Dari Dr. Imam Nurjaya mengatakan, Prof, yang terhormat Prof Revi, izin bertanya, pada pasien ICU yang kita curigai sebagai bakteri secondary infection, seringkali kita terapi dengan antibiotik hingga yang carbapenem, golongan carbapenem dan meropenem sambil menunggu hasil kultur. Namun hasil kultur yang core tidak khas sebagai bakteri yang terdapat pada lower respiratory infection seperti Staphylococcus haemolyticus dan dikonfirmasi MDR. Apakah kita harus sampling ulang atau bagaimana saran dari Prof? Terima kasih. Mungkin satu persatu kali Prof kita jawab, Prof. Ya, baik, terima kasih. Jadi ini memang problem untuk mendapatkan bakteri penyebab sesungguhnya, karena itu nggak nyampe 50% kultur itu tumbuh dan mencerminkan penyebab dari infeksi tadi. Ya, bisa karena itu suatu kontaminan ataupun suatu koloni. Baik, kalau idealnya itu dari ekspertise spesialis mikrobiologi klinik yang mengeluarkan hasil, itu mestinya menyampaikan di situ. Apakah ini suatu memang infeksi ada di tubuh di situ, ataukah memang itu kontaminan. Ya, terutama kalau pakai darah itu kultur pakai injeksi, jadi kita ngambil itu ada kemungkinan yang dari kulit, misalnya bakteri yang ada di kulit itu seperti itu. Kemudian kalau tata laksana klinis itu yang utama dari suatu infeksi itu klinisnya. Ya. Jadi yang utamakan kita pantauan tadi, apakah dari saturasi oksigen, apakah dari gejala batuk atau penunjang laboratorium lainnya, itu adakah perbaikan atau tidak. Ya. Kalau membaik kemudian dengan hasil kultur yang tidak yakin, itu antibiotiknya dilanjutkan. Ya. Tapi kalau itu memang belum baik, ini memang biasanya jadi kombinasi, karena kalau hasilnya tidak yakin kita kombinasi seperti kita perlakukan seperti multi drug resisten itu. Mungkin gitu, Dr. Bobi. Terima kasih. Terima kasih Prof. Reviono. Mungkin saya lebih menarik, ini pesertanya sudah 400 orang, jadi successful. Saya berharap Prof. Chandra dan Prof. Revi sebentar kita hanya akan menanyakan 5 pertanyaan saja untuk masing-masing guru besar kami. Ada pertanyaan sekarang untuk Prof. Chandra dari Dr. Hendra Eka menanyakan, izin bertanya kepada Prof. Chandra, saya dengan Dr. Hendra, Bidokes PMJ, bagaimana menurut Prof terkait vaksinasi untuk nakes yang disebut booster? Dosis ketiga, jenis vaksin apa yang baik untuk nakes, di mana para nakes masih berjuang melawan COVID sebagai garda terdepan? Lalu apa saran untuk non-nakes jika ada yang bertanya terkait dosis ketiga? Mungkin itu pertanyaan yang kita sering juga sebagai klinisi ya Prof ya, sering ditanyakan oleh pasien-pasien kami, serta adanya info tentang orang yang harus menunaikan umroh bahwa harus disuntik dosis ketiga. Dan saya mengingat sekali Prof. Chandra dulu pernah memberikan literatur kepada kami mengenai MERS-CoV pada saat terjadi MERS-CoV terjadi serangan ya pada saat itu di Salatiga. Mohon masukan Prof untuk pertanyaan yang diberikan oleh Dr. Hendra Eka. Ya, makasih Dr. Bobi. Sebelum menjawab Dr. Hendra, saya hanya ingin sedikit memberi tambahan yang Prof. Reviono. Kalau dari kacamata ini, walaupun saya sudah pensiun WHO karena cukup lama di WHO, kalau dari kacamata WHO untuk penanggulangan AMR, salah satu diantaranya adalah menjamin bukan menjamin ya, supaya negara itu punya sistem jaringan laboratorium yang cukup. Kalau Prof. Reviono barangkali itu tidak ada masalah di Solo atau di Jakarta atau di Medan, Surabaya. Tapi bagaimana kalau kasusnya di Kalimantan, di pelosok-pelosok. Jadi salah satu program AMR itu bukan hanya mengidentifikasi bakterinya atau virusnya, bagaimana menanggulangi, tapi bagaimana data itu terjadi secara bagus begitu, sehingga teman-teman di lapangan bisa membuat diagnosis dengan lebih tepat. Tentu saja
seperti Prof. Revino sampaikan, kalau ada keraguan kita lebih berpegang pada aspek klinik. Itu setuju tentu. Tapi untuk aspek mikrobiologinya, pengadaan sistem orang itu jadi sangat penting. Itu sedikit tambahan. Tentang pertanyaan Dr. Hendra ini 3 hal. Nomor 1, bagaimana vaksin COVID dosis ketiga untuk nakes. Seperti kita ketahui, kita memberikan vaksin dosis ketiga untuk nakes beberapa bulan yang lalu dimulai itu. Kalau mau jujur, kita punya 3 dasar. Dasar yang pertama adalah, waktu itu sudah ada beberapa kepustakaan yang keluar, walaupun belum peer review sekali, yang mengatakan bahwa diberikan 3 kali itu lebih bagus daripada 2 kali. Sekali lagi, belum terlalu peer review sekali. Belum ada jenis vaksinnya. Itu alasan pertama. Alasan kedua, sudah juga ada beberapa pendapat yang mengatakan mix and match itu bagus. Artinya kalau pertama dikasih AstraZeneca, kedua dikasih Moderna, dan sebagainya. Sekali lagi, belum peer review. Tapi ada pendapat mix and match itu bagus. Dan yang ketiga, pada waktu itu, beberapa negara sudah memberikan vaksin dosis ketiga kepada masyarakatnya. Saya tidak ikut dalam pengambilan keputusan, tapi saya kira paling tidak dengan dasar 3 pengambilan keputusan, dengan 3 dasar itulah akhirnya kemudian pemerintah memutuskan memberikan vaksin Moderna pada petugas kesehatan. Seperti yang Dr. Bobby sampaikan, kan petugas kesehatan ini menghadapi risiko yang besar begitu. Jadi waktu itu belum ada katakanlah dasar ilmiah. Kalau dan kemudian kalau pertanyaan berikutnya bagaimana pertanyaan orang awam, kalau kebetulan kalau kemarin 4-7 Oktober WHO sudah mengeluarkan yang tadi saya bilang itu. Jadi kalau bicara saya itu kepustakaannya ada, tapi saya nggak tampilkan kepustakaannya. Kalau yang sekarang sudah resmi disampaikan oleh WHO bahwa untuk immunocompromised moderate and severe dikasih vaksin 2 kali tambahin yang ketiga. Itu rekomendasi pertama. Rekomendasi kedua, khusus untuk Sinovac dan Sinopharm, bagus untuk diberikan dosis ketiga untuk yang usianya lebih dari 60 tahun. Baik homolog maupun heterolog, artinya sama atau nggak sama. Tentu saja rekomendasi WHO ini bisa berubah, bisa-bisa nanti jadi semuanya dapat dosis ketiga, bisa-bisa begitu. Tadi Dr. Bobby menyampaikan bahwa saya sekarang jadi anggota Independent Allocation Vaccine Group. Kami tugasnya adalah mengumpulkan vaksin dari berbagai sumber di dunia, begitu kemudian membagikannya ke berbagai negara di dunia. Dengan ada rekomendasi itu kita pun ikut pusing. Karena kalau kita bagi, hitungannya berapa kali mesti dikasih? 2 kali atau 3 kali? Ya, sementara kita tahu uneven distribution, artinya banyak negara yang sudah tinggi, banyak negara yang belum mendapatkan. Jadi itu situasi seperti itu. Memang belum ada hitam putih. Tetapi akhirnya keputusan negara masing-masing lah yang mau dipakai, begitu ya. Rekomendasi WHO seperti itu. Nah, keputusan negara yang masing-masing yang mau dipakai itulah yang dipakai oleh umroh Arab Saudi. Itulah juga yang dipakai oleh beberapa negara vaksin ini yang ini. Kan belum pengumuman resmi dari pemerintah Arab Saudi, tapi kan berita di media, pemerintah Arab Saudi mengharapkan ada vaksin dosis ketiga. Sekali lagi saya hanya baca di media massa, saya tidak tahu benar atau tidak benar. Yang saya tahu, kalau Eropa itu ada 8 negara yang membolehkan vaksin Sinovac dan Sinopharm. Hanya 8 negara. Sisanya harus pakai merek yang lain. Dan mereka bilang, walaupun Sinovac dan Sinopharm sudah emergency use of listing dari WHO, tapi kami mengharapkan Anda datang ke negara kami dengan Pfizer, Moderna, AstraZeneca. Jadi itu keputusan kepada negara masing-masing. Tapi Amerika Serikat misalnya mau pakai vaksin apapun, silakan aja. Jadi itu situasi yang ada di dunia tergantung keputusan masing-masing negara di dunia. Sorry kalau agak kepanjangan jawabnya. Malah bagus, Prof. Malah ini menggelitik untuk saya sendiri. Mungkin pertanyaannya ini ada karena Prof mungkin sudah di birokrasi dan hormat saya kepada Prof Revi. Banyak yang menanyakan kita ini klinisi suruh melakukan fakta integritas begitu, Prof. Ini pertanyaan pribadi saya, Prof. Tapi untuk masyarakat awam tidak melakukan fakta integritas pada pemberian. Mungkin karena Prof selaku dirjen di bagian Kemenkes, mungkin sedikit saja pertanyaan Prof. Perbedaan itu kadang-kadang menggelitik gitu, Prof. Kadang yang di fungsional kami diberikan, bahkan kami tanyakan di struktural, di bagian misalnya suku dinas atau Penprov pada saat booster ketiga tidak diberikan dahulu, malah lebih diberikan kepada yang di klinisi begitu, Prof. Tapi yang di klinisi tentu harus melakukan fakta integritas gitu, Prof. Padahal untuk masyarakat umum tidak melakukan fakta integritas untuk booster, misalnya untuk vaksin Moderna, Prof. Nah, ini pandangan saya saja, Prof. Ini pertanyaan pribadi, Prof. Selaku moderator saja, Prof. Ini tidak karena Prof. mungkin lebih ngerti secara birokrasi, Prof. Jawabannya sebenarnya ada 2. Nomor 1, kalau kita memberikan vaksin kepada anak polio, campak, atau dewasa lah, influenza, pneumokok,
kan nggak pernah ada pembatasan kan, semua orang dikasih vaksinnya, mau campak kayak mau apa kasih aja semua. Tapi karena ini kan isu supply and demand, karena jumlah vaksin COVID ini terbatas, makanya dibuatlah allocation framework, dibuatlah pembatasan, dibuatlah pada saat yang pertama yang harus mendapat, ini cerita tahun lalu ya, yang harus mendapatkan vaksin di semua negara itu 3 kelompok. 1 petugas kesehatan, 2 lansia, 3 orang dengan komorbid. Yang lain bukan nggak penting, tapi karena vaksinnya cuma sedikit, itu aja dulu. Itu cerita awal. Kalau kita ikuti juga di Indonesia, pada fase awal itu disebutkan vaksin itu diberikan pada semua orang, tapi banyak sekali nggak bolehnya. Tensi segini nggak boleh, diabetes segini nggak boleh, kanker segini nggak boleh, begitu. Itu edaran yang pertama. Tapi edaran yang berikutnya berubah lagi, lebih longgar. Kenapa? Karena jumlah vaksin terbatas, jadi tadinya dicoba yang paling penting saja. Atau penyintas lah. Tadinya penyintas itu harus nunggu 3 bulan. Sekarang nunggu sebulan boleh. Kenapa harus nunggu 3 bulan? Karena jumlah vaksinnya terbatas. Begitu juga yang booster ini. Soal fakta integritas atau tidak, itu hanya mau mengatakan sekarang karena jumlahnya terbatas diberikan kepada orang yang menangani pasien secara langsung. Yang tidak, jangan dulu. Gitu. Kalau vaksinnya banyak, itu keputusannya lain lagi. Tapi jadi ini adalah masalah prioritas karena supply and demand. Nggak tahu Prof. Revi barangkali punya pendapat. Silakan Prof. Revi. Ya, saya lanjut aja lah. Masih banyak pertanyaan dulu tampaknya. Ya, Prof, ini ada pertanyaan dari Dr. Lee Christian dan saya sambung dengan sekalian karena pertanyaannya tidak terlalu panjang dengan Dr. Hendra Munandar dari Dr. Lee Christian untuk Prof. Revi. Selamat pagi, Prof. Mohon tanya, apakah pneumonia Klebsiella bisa hilang atau tidak? Bisa apa? Bisa mungkin resolve kali ya, lebih katanya mungkin lebih bukan hilang mungkin ya, resolve mungkin ya. Tapi dalam pertanyaan beliau dia mengatakan hilang. Mungkin kalau kita dalam dunia pneumonia kita bilang resolve, Prof. Kemudian ditanyakan oleh Dr. Hendra Munandar, mohon izin bertanya kepada Prof. Reviono, apakah sama pneumonia jamur dengan mikosis paru, Prof? Dan apakah pemeriksaan penunjang kultur sputum mikologi bisa digunakan untuk mendiagnosa pneumonia jamur atau mikosis, Prof? Terima kasih. Baik, kalau untuk Klebsiella, ini kan sebenarnya kan ini kuman yang ada di lingkungan. Ya. Dan di paru, alveoli maksudnya, itu mestinya steril. Ya. Jadi kalau itu pneumonia, bakteri itu akan hilang di situ, akan sembuh di situ. Jadi bukan bentuknya itu akan kambuh, itu tidak. Jadi kalau khusus untuk pneumonia seperti itu. Beda dengan tuberkulosis, itu memang mungkin karena kan bisa dia berlindung di jaringan-jaringan ya kayak fibrosis, kayak granuloma dan sebagainya itu. Kalau Klebsiella itu infeksi akut, itu akan hilang, akan sembuh. Kemudian yang pertanyaan kedua tentang mikosis paru sama pneumonia jamur, ya, kalau salah gitu ya. Ya, Prof. Ya. Kalau mikosis paru itu kalau ikut dalam kelompok pembagian mikosis memang ada mikosis sistemik sama mikosis yang ada di organ. Nah, kalau yang di paru itu memang namanya mikosis paru. Tapi memang tidak semuanya pneumonia, itu memang ada sih beberapa mikosis paru yang tidak pneumonia. Jadi, seperti alergik bronchopulmonary aspergillosis misalnya. Itu kan di bronkus ya. Nah, tapi itu obatnya hampir sama atau obatnya sama, pakai anti jamur. Walaupun dengan kombinasi, kalau yang alergik bronchopulmonary aspergillosis kan harus pakai steroid. Tapi kalau yang pneumonia jamur itu ya lebih dominan obat anti jamur. Biasanya sekarang ketokonazol kita yang bergolongan azol, ya. Kecuali yang berat, tapi sudah agak jarang digunakan tuh amfoterisin B misalnya. Mungkin itu, Dr. Bobi. Terima kasih, Prof. Revi. Ini ada pertanyaan yang saya pilih yang sedikit mungkin agak membuat sedikit lebih menarik, Prof. Revi dan Prof. Chandra. Kalau pertanyaannya mungkin menarik, nanti katanya dapat door prize begitu. Jadi ini ada pertanyaan yang mungkin salah kepada guru besar kami, Prof. Revi dan Prof. Chandra. Ada pertanyaan yang sangat menarik bagi saya. Izin Prof. Revi dan Prof. Chandra dari Dr. Agung Setiadi. Apakah ada kemungkinan long COVID ke depan yang bisa menjadi kanker? Mungkin
seperti kita ketahui, Prof, ada korelasi antara TB dengan HIV, TB dengan malignansi. Mungkin selaku para ahli, Prof dan guru besar kami mungkin bisa ada pandangan yang bisa memberikan kami wawasan. Terima kasih. Siapa dulu? Silakan, Prof. Silakan. Oh ya. Baik. Pada dasarnya kalau untuk COVID-19 ini masih terbatas kita ilmu klinis, ya, sehingga peluang-peluang ke depan juga masih sangat memungkinkan semua teori tadi. Kalau lihat dari patogenesisnya bahwa virus COVID-19 ini ya sama dengan virus yang lain itu interseluler obligat ya. Dia hidupnya memang tergantung pada sel hostnya itu. Karena dia tidak bisa replikasi sendiri, tidak pakai energinya host, pakai enzimnya hostnya itu untuk replikasi. Nah, ini memungkinkan terjadi suatu salah kopi atau salah produk sehingga ada mutasi ya. Kalau yang pada bakteri itu pada virus itu sehingga banyak varian-varian itu, kalau pada sel hostnya bisa saja terjadi mutasi pada sel-sel tersebut. Ya, kalau hubungan virus dengan malignansi sebenarnya juga ada sih, tapi tidak di paru setahu saya. Seperti hepatoma itu dari hepatitis B misalnya ya, segala macam itu teori ya. Tapi kalau long COVID ini pun kita masih terbatas data. Selama ini yang dominan itu fibrosis ya, tapi kok fibrosis katanya kok ada yang resolve, ada yang bisa kembali secara sempurna. Nah, itu masih perdebatan juga. Nah, itu masih terbatas, tapi kalau secara teori memungkinkan. Itu mungkin dari saya gitu. Mohon maaf, Prof Chandra boleh menambahkan, Prof? Silakan, Prof. Ya, ini untuk teman-teman semua ya. Ini kan pasti pesertanya kan teman sejawat, petugas kesehatan gitu ya. Saya kira kita perlu juga memberitahu ke masyarakat bahwa umurnya COVID itu sekarang ini setahun 10 bulan. Jadi dan kita tahu bahwa penyakit yang lain itu umurnya sudah 5 tahun, 10 tahun, 20 tahun, puluhan tahun. Sehingga kalau umurnya sudah sekian puluh tahun, tentu ilmu itu sudah lebih established gitu ya. Nah, sementara COVID itu umurnya baru tahun 10 bulan. Vaksin itu belum ada setahun, vaksin itu diberikan pertama bulan Desember, belum ada setahun. Jadi memang belum semua bisa dijawab, termasuk pertanyaan barusan. Apakah long COVID bisa jadi kanker apa enggak? Saya kemarin baru terima pertanyaan dari wartawan. Apakah orang yang divaksin itu bisa lebih kecil kemungkinannya long COVID dibandingkan dengan orang tidak divaksin? Itu kan jawabnya pusing juga ya. Kita belum punya data seperti itu. Nah, yang baru ada tentang long COVID, saya kira mungkin teman-teman juga sudah mengikuti, ada soal definisi. Definisi itu tadinya belum ada definisi yang baku, sampai sekarang juga belum ada definisi yang baku, tapi pada tanggal 6 Oktober, WHO mengeluarkan definisi versi Delphi, bukan versi pertemuan. Versi Delphi itu artinya pendapat-pendapat dari pakar dia kumpulkan, nah keluarlah definisi versi Delphi. Yang juga masih ngambang, dia bisa mengatakan pokoknya ada berbagai keluhannya tuh banyak sekali, dari mulai gangguan paru sampai tinnitus nih, karena kebetulan istri saya THT, jadi sampai ke tinnitus begitu. Selain tentu saja ada gangguan pencernaan dan sebagainya, semua gejala bisa timbul pada saat COVID, bisa timbul pada saat sudah negatif, bisa. Jadi banyak sekali kesimpulannya. Kalau teman-teman mau baca, ada kesimpulan di ada diagnosis di versi 6 Oktober. Nah, yang ketiga yang ingin saya sampaikan, karena tadi saya lihat Prof Revi kan sekarang Dewan Pengawas di 2 rumah sakit, yang jadi isu baik di rumah sakit maupun di dunia sebenarnya, bagaimana soal ekonominya. Artinya kalau COVID ditanggung lah, tapi kalau nanti setahun 2 tahun dia terus-terusan ada keluhan sesak napas atau keluhan apa, itu mau dibayar pakai apa? Kalau BPJS barangkali oke, tapi kalau enggak bagaimana? Itu satu lagi sehubungan dengan itu, bagaimana soal kerja. Kalau dia long COVID kemudian sampai nggak bisa kerja, apakah boleh diberhentikan, apa nggak boleh diberhentikan, apakah bisa dimasuk penyakit akibat kerja, dan sebagainya. Itu 2 hal yang non-kesehatan yang sekarang sedang banyak dibahas juga. Selain tentang pertanyaan yang susah tadi, apakah bisa jadi kanker, atau pertanyaan yang saya terima kemarin, apakah kalau divaksin bisa kurangan fibrosisnya apa enggak, itu lebih susah lagi. Terima kasih. Mungkin pertanyaan selanjutnya, karena kita 5 pertanyaan saja, Prof, dengan hormat kami, supaya tidak terlalu lama. Ada pertanyaan untuk Prof Revi. Ini pertanyaan mungkin lebih ke public health kali ya, tapi menyangkut dengan pembelian amoxicillin begitu, Prof. Jadi dari Dr. Megawati, banyak masyarakat yang membeli antibiotik atau mungkin SKM ya, Prof,
mungkin dengan kesehatan masyarakat ya. Membeli antibiotik secara bebas di apotik, terutama amoxicillin begitu, Prof. Seperti paparan dokter tadi bisa membuat resisten, maksudnya paparan Prof mengatakan bisa terjadi resistensi dengan membeli antibiotik secara bebas. Apa kiat dari Prof untuk masyarakat untuk tidak bebas? Dan mohon maaf, mohon saran begitu, Prof. Ini pertanyaan memang dari seorang sejawat. Mungkin tidak ada salahnya ini dalam aspek mungkin kesehatan masyarakat begitu, Prof. Ya, kalau lebih tepatnya ini malah Prof. Chandra nanti yang jawab. Jadi kalau antibiotik dijual bebas, ini kan tidak boleh, ya kan harus indikasi. Nah, kalau bagi saya tuh yang harus treatment atau dikoordinasi itu organisasi profesinya. Jadi dari farmasi mestinya itu tidak memberikan antibiotik ke masyarakat luas. Jadi apoteknya atau apanya lah itu. Jadi tidak masyarakat. Kalau masyarakat agak sulit ini dikendalikan. Tapi dari sisi profesi itu yang mungkin dari saya seperti itu. Mohon maaf, Prof. Chandra, kebetulan juga ada yang menanyakan sama dari Dr. Jodelin Muningar, mengatakan rasionalisasinya bagaimana terhadap pandangan dari Prof. Chandra dalam penggunaan antibiotik sehingga tidak terjadi resistensi. Ya, ini saya bicara dari kacamata kebijakan global aja ya. Kalau di kita kan memang yang ngasih antibiotik kan orang dapatnya dari apotek. Tapi cukup banyak negara orang tidak ke apotek. Dia bisa beli di mana saja begitu antibiotik gitu ya. Jadi memang masalah ini tidak sederhana. Jadi masalah karena itulah saya dari tadi mau mengingat istilahnya, tapi karena saya sudah agak lama nggak menggeluti ini, jadi saya lupa istilahnya apa. Tapi ada istilah yang mengatakan bahwa penanggulangannya memang harus dari awal. Yang paling ideal tentu saja kalau masyarakat itu jadi tidak mau lagi membeli antibiotik. Bukan hanya dia tidak mau membeli antibiotik, dia bahkan mempertanyakan kalau dokter yang ngasih antibiotik, apa kita perlu antibiotik ini. Teman-teman yang praktek, kalau punya pasien sekarang yang pendidikan tinggi, apalagi yang orang-orang bukan orang Indonesia yang banyak dari negara maju, dia sudah tanya, apa perlu kita dapat antibiotik ini? Itu sudah terjadi. Kalau bisa itu yang muncul adalah lebih bagus. Saya ingat pada waktu saya masih kerja di Kemenkes, saya sering ke beberapa negara dan ada beberapa, katakanlah duta besar kita yang tinggal di luar negeri, dia bilang ini susah di mari. Kita udah sakit, udah panas, datang ke rumah sakit cuma dikasih paracetamol doang gitu. Kalau di Indonesia kan obatnya banyak. Padahal mungkin itu yang benar. Buat kita kalau nggak dapat obat banyak nggak marem gitu rasanya gitu ya. Jadi kalau bisa masyarakat punya kesadaran bahwa yuk kasih kita obat yang sesuai dong, jangan dikasih macam-macam apa memang perlu seperti ini. Apalagi kalau dia bisa lebih maju lagi sebagaimana pertanyaan tadi. Ini sudah sesuai nggak dengan hasil kulturnya? Apakah memang antibiotika ini sesuai dengan apa yang saya butuhkan? Jadi kalau bisa dari situ ditanggulangi tentu akan lebih bagus lagi. Tentu kalau kita bisa bergeser yang tadi Prof. Devino sampaikan, profesi farmasi menjaga begitu. Kalau mau geser sekali lagi ya aturan. Cuman kan aturan kan nggak selalu dijalankan begitu ya. Kalau ada aturan dengan ketat, aturan itu yang dipakai. Sekarang kan yang lagi ramai kan salah seorang selebgram karantina 5 hari kabur kemana, nah itu kan contoh juga. Ada aturan tapi tidak dilakukan. Kalau ada aturan tapi dilakukan, saya kira itu juga bisa. Jadi tiga-tiganya dari masyarakat, dari kalangan profesi, tapi juga ada aturan yang bisa diterapkan. Tiga-tiganya mesti berjalan bersama-sama sebaiknya. Makasih. Terima kasih, Prof. Ini mungkin pertanyaan terakhir untuk Prof. Revi dan Prof. Chandra, karena sudah sangat banyak pertanyaannya. Sebenarnya ini pertanyaannya bukan dari audiens, tapi mungkin pertanyaan kami sebagai klinisi ya. Klinisi sangat penting sekali. Ya, pandangannya Prof. Revi, kami kan sering dulu kan kita mengatakan dalam kolegium kami atau teman-teman sejawat yang lain dan kolegium yang lain, bahwa kita memberikan vaksin di era sebelum pandemi adalah pneumokokus begitu, Prof. Revi. Tapi saat ini kita menggeserkan diri setelah terjadi COVID-19 ini kan kita melakukan vaksin COVID-19 tentunya. Nah, apa pandangan Prof. Revi? Apakah tetap, karena sekarang ini banyak saya selaku klinisi merasakan banyak orang yang dulu kita punya pedoman mengatakan elderly person atau 65 tahun ke atas atau 60 tahun ke atas. Tapi saat ini mereka memberikannya, malah mereka yang sudah minta begitu Prof. Revi, Prof. Chandra, mereka yang minta bahwa tolong saya disuntik pneumokokus. Nah, mereka melakukan karena mereka sering aspek mendengar begitu, Prof. Nah, pandangan Prof. Revi, pneumokokus boleh tetap diberikan di usia 60,
jelas itu sesuai pedoman yang kita punya. Tapi sekarang ini banyak yang bergeser ke usia yang lebih muda, yang 50 begitu. Apakah memang menjadi diperbolehkan atau kami sebagai klinisi atau memang harus kita postpone dulu? Kalau memang dipospon dengan keilmuan berapa jarak dengan yang kalau kita hadapi dengan vaksin vaksin COVID. Dan ada satu lagi, kebetulan kami juga dalam klinisi banyak kami bergerak di bidang kelautan yang berlayar itu sekarang ada seperti tadi Prof. Chandra katakan, tidak semua negara accept Sinovac gitu ya. Ada yang tidak accept, akhirnya mereka harus mengulang kembali begitu. Jadi dua kali vaksinnya tidak diterima begitu. Jadi mereka harus melakukan vaksin. Nah, itu bagaimana regulasi yang sedang terjadi, dan tentu mereka harus melakukan vaksin influenza juga, di mana mereka akan berlayar dengan four season country gitu ya, four season country. Jadi mohon pandangan Prof. Revi. Jadi yang pertama, apakah boleh kita menurunkan pemberian nilai umur, range umur untuk vaksin pneumococcus? Yang kedua, dengan tidak diterima beberapa negara dengan Sinovac, apakah kita tetap mengulang kembali dengan vaksin yang berbeda? Dan berapa jarak yang mungkin Prof. Revi selaku guru besar bisa memberi wawasan? Baik, jadi kalau yang pertama untuk pneumococcus tadi, ya, ini dulu penetapannya kan yang berisiko, ya, berisiko itu memang yang lansia itu, ya, itu diberikan. Sementara itu, setahu saya untuk dari keberadaan Streptococcus pneumoniae ini atau pneumococcus ini kan akan tetap ada walaupun ada pandemi. Cuma bukan prioritas. Bukan masalah prioritas dalam hal ini untuk penanggulangan di saat ini yang dilaksanakan oleh kesehatan lah, untuk sistem kesehatan. Jadi pneumococcus ini tidak hilang kalau menurut saya. Jadi masih ada, dan ini memang kalau yang dulu kan bukan instruksi, ya. Beda dengan yang saat ini ataupun yang imunisasi seperti untuk balita itu kan bentuknya instruksi. Kalau yang pneumococcus ini kan himbauan, ya. Jadi kalau untuk usia lansia itu karena memang sudah tercatat berisiko, tapi kalau memang akan lebih muda itu juga mungkin ada komorbid atau mungkin ada faktor risiko yang lain, saya kira itu kan diperbolehkan. Kemudian apakah diberikan secara bersama atau tidak, ini saya kurang mengetahui bagaimana sistemnya, apakah bisa bareng atau tidak, karena berbeda-beda juga. Vaksin dari COVID ini juga ada yang bisa dibarengkan dengan yang lain, kalau tidak salah Astra Pak ya, tapi ada juga yang berjarak 3 bulan dan sebagainya. Nah, kalau dari vaksinasi kita dulu atau saya dulu ketika di Puskesmas itu program imunisasi itu bareng-bareng itu, ada DPT, ada polio itu kan bareng, ya banyak vaksin bareng, itu ternyata bisa menyebabkan menimbulkan kekebalan juga. Nah, apakah ini berbarengan juga berisiko atau tidak? Ini saya kurang paham untuk yang COVID ini. Kemudian satunya tadi untuk regulasi Sinovac yang tidak diakui atau apa? Ya. Begini Prof, jadi ada beberapa memang dari pelayaran yang misalnya dia masuk ke Caribbean country atau ke Europe country yang tadi Prof Chandra katakan, kebetulan kami secara klinisi juga memang didapatkan seperti itu, mereka dapat rejection gitu. Mereka tidak bisa melakukan di-employ gitu oleh big cruise line misalnya begitu, cruise line kapal pesiar begitu. Yang terjadi adalah mereka harus mengulang. Dan regulasi Indonesia kan tidak bisa mengulang 2 kali misalnya begitu. Nah itu bagaimana, apakah kita harus postpone dulu untuk 1 tahun menunggu regulasi yang baru dari Kemenkes atau bagaimana, mungkin saran bisa nanti juga mungkin Prof Chandra. Oke, kalau saya sih aturan kan memang harus mengikuti di mana negara orang itu akan bekerja. Cuma yang tadi regulasi harus tidak memperbolehkan mengulang, tadi saya belum tahu, belum baca. Kalau memang dia vaksin sendiri itu apakah tidak diperbolehkan? Jadi kalau ini kan berjarak 3 bulan gitu ya, yang antara booster 1 dan
dan yang lain. Nah, apakah setelah 3 bulan itu tidak diperbolehkan misalnya akan mengulang vaksin yang memang dipersyaratkan oleh di Caribbean tadi? Kalau saya begitu, jadi harus mengikuti yang di situ. Kalau kecuali kalau ada kebijakan dari antar pemerintah gitu ya, Indonesia dengan yang sana mengusulkan atau dengan data-data secara ilmiah, secara itu vaksin ini layak. Oke, saya gitu. Mungkin Prof. Chandra mau menambahkan, Prof. Ya, nomor 1 soal pneumokok ya. Jadi kalau tadi lansia lebih dari 65 saya udah masuk kan, saya udah mau. Jadi seperti Prof. Refli sampaikan, tadinya kita berikan pada orang yang berisiko lansia, orang lebih muda tapi dengan resiko-resiko tertentu. Tapi kita tahu bahwa beberapa negara memasukkan vaksinasi pneumokok dan influenza itu tanpa prioritas seperti itu, gitu ya. Buat kita karena kita masih lebih mementingkan hal yang lain. Sebelum ada COVID nih, memang diberikan pada kelompok yang ada risiko. Tapi saya sepenuhnya setuju dengan yang Prof. Refli sampaikan. Kalau mau dikasih, kasih aja. Ya, apalagi kalau memang ada keperluannya. Itu yang nomor 1. Nomor 2 saya lupa tadi pertanyaannya apa. Yang nomor 3 aja yang tentang Sinovac nggak diterima di berbagai negara. Berbagai negara itu memang kalau aturan Indonesia sekarang stuck ya. Karena Rumah Sakit Puri Medika ini kan dapetin dari puskesmas. Jadi kalau orang dengan NIK sekian udah dapat Sinovac 2 kali, mau disuntik AstraZeneca, by regulation, pikirnya menolak. NIK-nya nggak akan keluar. Gitu. Walaupun pada kenyataannya, jujur aja ada aja orang yang dapat entah bagaimana caranya begitu ya. Tapi kalau by system memang saat ini menolak. Nah, kalau pertanyaannya berapa jaraknya antara kalau toh misalnya boleh berapa jaraknya antara Sinovac 2 kali dengan vaksin yang berikutnya? Kita mesti bicara EBM ya. Tidak ada bukti ilmiah yang cukup untuk mengatakan apakah jaraknya 2 bulan atau jaraknya 3 bulan. Memang ada beberapa rekomendasi yang keluar dikasih jarak sekian. Oh, tadi pertanyaan berikutnya adalah berapa jarak antara vaksin pneumonia dengan vaksin COVID? Kalau itu sudah ada sekitar 2-3 bulan. Tapi kalau orang sudah dikasih 2 kali Sinovac kemudian mau dikasih 2 kali AstraZeneca, berapa jaraknya itu belum ada evidence base yang bisa memastikan. Tapi beberapa kenalan saya sih memang akhirnya dikasih. Apalagi kalau sekarang ini ada sejawat yang pergi ke Amerika, datang ke CVS, suntik. Dia cuma nanya udah pernah vaksin. Kalau kita bilang enggak, langsung disuntik. Bukan hanya disuntik, dapat duit $100. Benar, Prof. Ya, lebih $100 karena mereka sudah mengharapkan agar orang datang. Jadi saya usulkan sebagian dari 400 peserta ini kalau mau dapat $100, beli aja tiket ke Amerika, berangkat ke Amerika, dapat $100 balik lagi ke Jakarta. Bro, ini mungkin pertanyaan penutup kepada Prof. Chandra. Kita kan juga harus sedikit berbangga ya, tapi berbangga secara base evidence yang Prof. Reviono selalu mengajari saya selaku promotor saya, Prof. Chandra. Jadi yang pertanyaan terakhir adalah vaksin merah putih, Prof. Chandra. Nah, kita tidak mau menjelekkan, kita tentu harus berbangga, tapi kita ingin mengetahui perjalanan, efikasi, efisiensi, dan apa harapannya untuk vaksin yang akan kita terbitkan dari dalam negeri ini, Prof. Mungkin pandangan Prof bisa kami dapatkan. Dr. Bobi cocok sekali kalau Dr. Bobi menghubungkan itu dengan apa yang Anda kerjakan sekarang dalam sedang proses S3 dengan promotor Prof. Reviono. Artinya pasti proses itu mengikuti semua kaidah ilmiah yang paling baku begitu ya. Jadi mau Dr. Bobi mau jadi dokter, mau orang bikin obat, mau orang bikin vaksin, mau orang bikin alat diagnosis, silakan saja buat, tapi ikutilah kaidah ilmiah yang baku. Dan kaidah ilmiah yang baku itu bukan birokrasi, ini kan masalahnya kan sekarang orang membacanya berbeda. Kenapa sih dibuat aturan, kok mempersulit aja, ini kan produksi dalam negeri. Ini bukan soal aturan atau tidak aturan, ini adalah kaidah ilmiah baku yang diperlukan agar produk itu efektif dan aman, gitu ya. Kan nggak bisa kalau 10 orang. Saya ingat sekali nih ya, ini salah satu waktu saya mahasiswa dulu, Prof. Iwan Darmansyah tuh almarhum selalu mengatakan, waktu saya baru masuk tingkat 3 tuh, kalau ada anak kecil yang sembuh dari demamnya, dari sakitnya, itu bisa karena obat yang kamu berikan, bisa juga karena dia kebetulan banyak minum, padahal dia harusnya kurang minum, tapi bisa juga dia sembuh gara-gara doa dari neneknya. Itu ya saya ingat sekali. Itu kan prinsip dasar evidence base untuk mengutuhkan bahwa ini bukan karena doa dari neneknya, karena obat itu. Maka itu ada case control dan sebagainya. Itu kaidah itu sudah dipakai.
Mungkin pertanyaan tambahan, Prof. Chandra. Kadang-kadang ini yang menjadi tingkat trust masyarakat juga mungkin akan terbukti nanti ya, Prof. Jadi maksudnya dengan merah putih ini yang tadi yang Prof sudah sampaikan, semua harus melalui baku standar, melalui tahap-tahapan yang terpercaya sehingga efikasi akan menjadi lebih baik, terpercaya. Cuma nanti yang menjadi adalah sifat cusinya SDM mungkin ya, sifat cusi para populasi dari masyarakat kami yang akan sedikit cusi gitu, Prof. Itu yang ingin saya sampaikan sedikit. Ya, tapi sebelum supaya jangan salah mispersepsi, saya tahu vaksin merah putih itu sebagian sudah dalam fase yang sangat lanjut yang prekliniknya. Baik, sebagian Prof. sudah akan masuk dalam uji klinik. Jadi kita tinggal ikuti saja dan saya kok percaya sebagian dari kandidat itu akan jadi vaksin nantinya. Jadi itu tidak jadi masalah. Dan mereka sudah mengikuti semua kaidah karena kan dari 6 berapa center, Prof. Berarti saya lupa 6 atau 8 center itu semua mengikuti kaidah-kaidah yang sangat tepat sehingga itu akan sebagian akan jadi nantinya. Ya, soal cusi itu lain lagi. Soal cusi itu adalah tugasnya Rumah Sakit Puri Medika untuk sering memberikan acara seperti ini agar para dokter tidak perlu cusi karena kita pilih sesuai dengan bukti ilmiah yang ada. Itu aja, selesai. Baik, Prof. Terima kasih. Sebagai kesimpulan, terima kasih yang terhormat Prof. Revi, Prof. Chandra. Sebagai kesimpulan, pertanyaannya semua sudah disimpulkan bahwa dari Prof. Revi adalah memang sekali lagi adalah menjadi leading cause dari Prof. Revi bahwa memang MRSA menjadi leading cause untuk urutan ketiga dari death case, kemudian penggunaan rasional antibiotik, kemudian resistensi yang cepat dan cost yang sangat meningkat dengan adanya resistensi ini. Kemudian dari Prof. Chandra kami simpulkan adanya memang saat ini secara global Indonesia menduduki worldwide-nya menduduki 4 atau 3 ya secara 3 atau 4 per tahun selalu 3 atau 4 dengan tingkat lower respiratory infection-nya. Kemudian nomor 10 kematian per tahun yang cukup tinggi. Kemudian angka kematian dari pneumonia 120 tahun walaupun belum secara base evidence baru dari kementerian saja. Dengan saat ini mempunyai global TB report yang terbaru yaitu TBC nomor 6, kemudian infeksi respiratory sama dengan Prof. Revi nomor 4. Dan sekarang kita dihadapkan dengan masalah pandemi dengan case leading pandemi yaitu COVID-19, kemudian dijabarkan dengan populasi dan penjabaran secara global dengan tingkat resistensi pada low income country dibandingkan dengan high income country, kemudian penggunaan antibiotik dengan low income country yang sangat tinggi dibandingkan dengan high income country yang sangat rendah penggunaan antibiotiknya. Yang Prof. Chandra ingin simpulkan terakhir yang diharapkan dengan One Health yang mempunyai tiga korelasi yaitu human health, environment health, dan satu lagi adalah animal health. Kira-kira sebagai kesimpulan, terima kasih kepada para guru besar. Tanpa mengurangi rasa hormat, pesertanya cukup banyak, Prof. 408. Bersyukur hari ini acara berlangsung dengan baik. Sekarang kami kembalikan ke MC. Terima kasih. Ya, terima kasih Dr. Bobby. Ini pemaparan yang sangat menarik dari kedua narasumber dan semoga kita dapat memahami dan juga dapat mengaplikasikan apa yang telah kita dapatkan pada pagi hingga siang hari ini dalam tata kelola praktek seharian kita demi kebaikan pasien. Saya ingin mengingatkan ada beberapa produk dari Combivar yang juga dapat membantu kita dalam mengatasi gejala batuk yang dialami pasien, seperti Mucotain yang efektif sebagai mukolitik, Com2C dalam mengatasi batuk produktif dan alergi, serta Levopron yang juga berfungsi sebagai anti-intusif kuat. Oke, saya harapkan pada para peserta webinar masih cukup bersabar ya untuk mengikuti acara selanjutnya, karena kita akan memilih siapa di antara peserta webinar yang akan mendapatkan kenang-kenangan yang telah disediakan oleh Combivar dan juga dari Rumah Sakit Puri Medika. Oke, mungkin bisa dilihat nama pemenangnya. Ya, selamat kepada Dr. Hendra Eka, Dr. Megawati Wijaya, kemudian Dr. Imam Nurjaya, Dr. Agung Setiadi, Dr. Lee Christian, dan Dr. Jodelin Muninggar. Ya, selamat ya. Semoga hadiah yang diberikan
dapat berguna bagi para sejawat sekalian. Saya ingatkan sekali lagi untuk kepada para peserta untuk mengisi link survei yang sudah terdapat di chat, karena dengan kita mengisi link survei ini, nanti para peserta baru bisa mendapatkan sertifikat dari webinar ini. Ya, kami ucapkan terima kasih yang tak terhingga kepada kedua narasumber, moderator, dan juga kepada seluruh sejawat yang telah hadir dan ikut berpartisipasi. Tak lupa kami ucapkan juga terima kasih kepada Mukuten, Komtusi, dan Devopron atau Kombifar atas dukungan yang luar biasa untuk terselenggaranya acara ini, dan semoga kita dapat berjumpa dalam webinar berikutnya. Terima kasih. Selamat siang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat dan tetap semangat. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.